Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, setelah tertunda dan berulang kali gagal, Presiden Prabowo Subianto akhirnya meluncurkan Danantara. Badan Pengelolaan Investasi atau sederhananya adalah Super Holding ini diharapkan jadi katalis positif bagi ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bilang Danantara merupakan instrumen atau alat pembangunan nasional yang akan mengubah dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia. Kita dengarkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimana modal Danantara? Kami dapat draft perubahan Undang-Undang BUMN tentang Danantara. Modal minimal yang diatur atau ditetapkan adalah sebesar 1.000 triliun rupiah. Ini minimalnya. Tetapi di tahap awal pemerintah baru menyetor 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 325 triliun rupiah. Angka ini didapat dari efisiensi anggaran atau APBN dan dividen perusahaan BUMN senilai 200 triliun rupiah. Ingat, dana kelolaan atau aset under manajemennya adalah 15.000 triliun. Ini adalah aset outstanding atau sederhananya sudah berjalan autopilot pun seharusnya bisa. Yang menarik dan wajib harus tidak bisa ditawar adalah ini nih saudara. Duit segar dari APBN. Kita kasih kesempatan Danantara bekerja, tetapi pengawasan publik memang harus super ekstra. Dari mana uang APBN? Salah satunya adalah dari pajak kita. Ada andil masyarakat dalam pendirian Danantara. Jadi ayo awasi bersama. Lalu selanjutnya siapa saja yang ada di Danantara? Kita lihat data berikut ini. Nah, kalau ini merupakan bagaimana data kemudian Danantara yang aset-aset yang dileburkan ke dalam Danantara. Ada total kelolaan sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat, saudara. Kemudian apa saja yang dileburkan ke dalam Danantara? Ini pertama ada Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI. Kemudian Indonesia Sovereign Wealth Fund atau SWF. Dan ada 7 BUMN Blue Chip. 7 BUMN Blue Chip ini diantaranya adalah Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan MindID. Kemudian kita kembali tadi saya sempat menyebut akan lihat bagaimana struktur kepemimpinan di Danantara. Ini struktur pemimpin Danantara saudara. Ketua Badan Pengelola Investasi Danantara atau CEO dari Danantara ini adalah Rosan Roslani yang mana saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Yang mana saat ditunjuk untuk kemudian dimandati begitu ya menjabat sebagai Ketua BPI Danantara, Rosan Roslani ini tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Kita lihat ke bawahnya, ini ada 2 holding. Yang pertama holding investasi, ada CIO, ini dijabat oleh Pandu Syahrir yang merupakan backgroundnya pengusaha dan juga direktur Toba. Lalu di holding operasional atau COO ada Doni Oskaria yang juga merupakan wakil Menteri BUMN. Doni juga tidak diharuskan atau tidak harus mundur dari posisinya sebagai wakil Menteri BUMN meski sudah dimandati memegang di holding operasional BPI Danantara. Pemimpin Danantara yang masuk Kabinet Merah Putih yaitu Rosan Roslani tidak harus mundur dari jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala BKPM seperti yang tadi saya sebutkan. Pun Doni Oskaria sebagai Chief Operational Officer juga tidak perlu mundur dari jabatan Wakil Menteri BUMN. Nah inilah saudara yang juga akhirnya menjadi sorotan publik. Tetapi lebih dalam tentang rangkap jabatan ini akan Kompas Bisnis bahas besok lebih dalam lagi. Yang pasti kalau Pandu Syahrir ini adalah orang market.
pernah ada di Bursa Efek Indonesia dan juga direktur salah satu emiten di bursa. Kita akan dengar terlebih dahulu saudara penjelasan Kepala atau CEO Danantara, Rosan Roslani, berikut ini. Pesan Bapak Presiden memang untuk memastikan bahwa tim yang dipilih adalah benar-benar tim yang harus profesional dan memang kompeten di bidangnya. Oleh sebab itu kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi. Jadi mereka akan menyeleksi untuk pembentukan tim kami di segala level. Kemudian tentunya dengan bersama-sama dengan kami, tapi kita ingin benar-benar tim yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya dan tentunya mempunyai visi yang sama dengan kami untuk kemakmuran Indonesia. Lalu bagaimana struktur Danantara yang lebih besar? Bagannya ini ada di layar Anda. Bisa Anda lihat saudara, selain ada direksi, Danantara juga punya Dewan Pengawas. Ketuanya adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan wakilnya adalah Mulyaman Hadad yang merupakan Kepala Danantara sebelum Rosan. Kemudian ada Sri Mulyani sebagai anggota. Sebagai Dewan Penasihat ini adalah presiden sebelumnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Dewan Pembina. Dan saudara, usai jeda Kompas Bisnis akan kembali masih dengan ulasan mengenai emiten di bawah Danantara yang mayoritas terkoreksi setelah peluncuran Danantara bersama CEO Advisor Provina Visindo Praska Putrantio. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Bisnis, saudara. Setelah Badan Pengelola Investasi Danantara diluncurkan, mayoritas saham emiten yang tergabung dalam Danantara ditutup di zona merah. Saham Bank Mandiri atau BMRI tergerus ke zona merah dengan pelemahan 0,99% menjadi Rp5.025. Saham Telkom atau TLKM ambrol 1,51% menjadi Rp2.610. Saham Bank BNI atau BBNI terkoreksi 1,86% menjadi Rp4.220. Hanya saham Bank BRI atau BBRI yang ditutup menguat 0,51% menjadi Rp3.910. Lebih lengkap soal peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dan respon market ke saham emiten yang tergabung dalam Danantara, sudah bergabung CEO Advisor Provina Visindo, Praska Putrantio. Selamat pagi Mas Praska, apa kabar? Ya, selamat pagi. Ya, kabar baik. Mas, kemarin kan IHSG ditutup melemah, minus 0,78% ke level 6.749. Singkatnya, bagaimana market menyambut Danantara? Cukup menerima atau ragu atau masih perlu diyakinkan? Ya, baik. Jadi kalau saya lihat selama perdagangan hari kemarin ya, memang indeks itu tampak cukup fluktuatif ya, dengan tren malah justru melemah ya di hari peluncuran program Danantara ini, dan memang respon pasar tampaknya masih lebih dominan itu merespon pada isu-isu eksternal ya. Kita bicara di sini kan lebih terutama kekhawatiran terhadap impact atau implikasi dari perang tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya terhadap Tiongkok, kemudian Meksiko, Kanada, dan juga kepada industri otomotif yang dikhawatirkan memicu inflasi secara global, dan tambah lagi kekhawatiran bahwa suku bunga berpotensi untuk tidak diturunkan jika inflasi terus memanas ya. Seperti itu, apalagi setelah inflasi Amerika Serikat kembali naik sentuh angka 3%. Nah, itu yang memang saat ini masih menjadi momok pasar. Tapi memang kalau saya pantau di saat peluncuran dana tersebut tampaknya tidak terlalu signifikan ini membuat pasar saham menyambut sumringah ya di hari kemarin. Sehingga tadi bisa terlihat bahwa saham-saham yang memang di masuk ke dalam naungan Danantara di awal, termasuk 3 saham perbankan ya, BUMN,
dua di antaranya seperti Bank Mandiri dan BBNI itu mengalami koreksi di hari pertama. Seperti terutama BBNI jatuh sekitar 2%. Dan tapi sisanya kalau kita bicara Antam, Pegas, kemudian ada Timah ya, BRI itu justru mengalami penguatan untuk Antam dan Pegas, bahkan untuk yang berbasis logam ini mengalami penguatan karena memang melejitnya harga komoditas logam seperti itu. Jadi bisa dibilang market ini bagaimana? Sudah yakin begitu atau ya masih perlu diyakinkan? Ya, kalau saya melihatnya pasar tampaknya masih sifatnya wait and see ya, melihat bagaimana lebih kepada implementasi dan dampak dari pembentukan program Danantara tersebut. Karena kalau saya lihat secara garis besarnya, Danantara ini sebenarnya memiliki beberapa keunggulan ya. Yang pertama, tentu saja ini merupakan komitmen dari pemerintah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan kita ke angka 8% ya dalam jangka panjang lewat program inovasi tentunya dengan pembentukan dana tersebut lewat pembentukan super holding BUMN untuk mendorong inovasi dan pemanfaatan kekayaan negara dan juga lewat kekayaan nasional tersebut. Nah, yang kedua adalah di samping tadi tujuan adalah untuk inovasi ya, pembentukan program Danantara ini, baik PPI Danantara ini, itu juga dikelola tim-tim profesional yang tadi sudah disebutkan bahwa dari Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, dan juga tim eksekutif ini semua sama-sama orang yang cukup solid dan berpengalaman, termasuk bahkan dari sisi pengawas pun juga melibatkan dari orang existing kementerian existing seperti Menteri Keuangan, Menteri BUMN. Dan selain itu juga kalau kita di sini kan targetnya Danantara itu adalah lebih kepada pembiayaan proyek-proyek strategis nasional diutamakan dan diharapkan memberikan nilai tambah untuk ekonomi Indonesia jangka panjang. Dan juga di sini fokusnya adalah di antara dari proyek-proyek nasional tersebut seperti ada ketahanan energi yang saat ini kita akan mungkin mengejar kepada energi terbarukan ya. Kemudian juga hilirisasi, ketahanan pangan dan juga infrastruktur hingga data center atau artificial intelligence seperti itu. Dan tentu saja program-program ini tentu saja akan sangat menarik. Cuma memang investor perlu melihat bagaimana nanti implementasi dan bentuk transparansi. Karena kalau kita lihat, tampaknya tantangan-tantangan yang memang harus perlu diperhatikan adalah atau polemik ya, yang orang masih cenderung wait and see dari sisi investor itu kepada bagaimana nanti dari sisi penanganan risiko. Kalian mengingat pengelolaan dana yang cukup besar seperti itu. Kita bicara dananya bisa mencapai 14.000 hingga 15.000 triliun ya dengan target tadi ya 900 miliar dolar dan juga implementasi transparansi dan akuntabilitasnya kepada publik. Ini yang juga perlu menjadi sorotan bagaimana nanti implementasinya supaya orang itu bisa mengetahui efektivitas dan juga keterbukaan transparansi dari BPI dan tersebut. Dan samping itu yang terakhir adalah di sini mengenai prinsip business judgment rule ya yang mana ini masih saat ini menjadi kayak semacam sorotan terutama dalam hal jika terjadi katakan kerugian atas investasi itu dan dinyatakan bukan menjadi kerugian negara karena jika sudah dilakukan mengenai dengan ketentuan yang berlaku dalam revisi Undang-Undang BUMN tersebut. Dan ini memang saat ini masih yang disoroti karena dianggap ada tumpang tindih dengan aturan hukum yang lain. Nah, ini yang maksud saya dari sisi investor itu melihatnya kepada bagaimana pada saat sudah pelaksanaannya dan outputnya apa yang akan menjadi program sasaran pertama kali dulu. Dan kedua adalah impact terhadap tentu saja emiten-emiten BUMN yang menjadi naungan di bawahnya. Itu yang juga disoroti. Kenapa? Karena kita bicara big banks, bank-bank BUMN ini kan sudah banyak turun ya kinerjanya dan memang juga samping juga kondisi ekonomi yang melambat. Harapannya dengan ada Danantara ini itu bisa kembali mengakselerasi tidak hanya pada performa sahamnya, tapi juga kinerja keuangan dari BUMN itu sendiri. Karena kan pada akhirnya kan nanti penerimaan dari dana kelolaan Danantara itu sendiri kan juga berasal dari dividen BUMN itu sendiri ya, selain dari hasil efisiensi terhadap APBN, kira-kira seperti itu. Lalu kira-kira bertahan berapa lama sikap wait and see ini, Mas Praska, dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap kinerja emiten? Ya, kalau saya melihatnya sebenarnya dari terhadap emiten-emiten yang dalam naungan Danantara awal ini dulu ya, sekitar 7 emiten tadi itu, kurang lebih paling tidak sampai ke Q1. Karena begini, investor pengen tahu kira-kira bank-bank yang menjadi naungan maksudnya itu di bawah super holding Danantara ini, apakah mereka mengalami perbaikan kinerja tidak sepanjang Q1 ini ya kan? Di tengah mungkin kondisi ekonomi yang dalam ini mungkin menurut saya masih dalam tahap struggling ya seperti itu. Yang pertama, yang kedua adalah nanti program Danantara programnya apa nih? Maksudnya proyek nasional akan dirilis ya menjadi target pembiayaan
Dan itu bagaimana peran dari apa namanya tim BUMN, maksudnya perusahaan BUMN di bawah naungan Danantara ini berkontribusi terhadap proyek-proyek tersebut seperti itu, sehingga orang bisa mengakses dengan Danantara ini, maka emiten yang terlibat di dalamnya, emiten BUMN khususnya ya, yang terlibat di dalamnya itu bisa mendapatkan nilai tambah lebih, sehingga investor asing terutama ya yang sudah banyak keluar juga dari sektor perbankan itu kembali bisa melihat kepercayaan lagi dan bisa kembali masuk, kira-kira seperti itu. Lalu Mas Praska, bagaimana Anda melihat gestur investor terhadap nama-nama pemimpin Danantara yang sekarang sudah ada? Rosan Roslani juga banyak memiliki emiten. Pandu Syahrir juga merupakan orang market, bahkan pernah di BEI dan juga Direktur Toba. Gimana Anda melihat ini, Mas Praska? Ya, kalau dari sisi profil ya, secara pengalaman, kualifikasi sudah cukup mumpuni. Investor bisa melihat rekam jejaknya. Hanya saja memang di sini sekali lagi yang dilihat adalah mungkin tadi disoroti ya kepada masih terjadinya rangkap jabatan yang nanti itu biasanya perlu diklarifikasi lagi, dan sisi plus minusnya ya, pro kontra seperti apa. Dan yang kedua adalah nanti bagaimana apa bisa dikatakan ke arah implementasinya, realisasinya dengan orang-orang yang sudah tersebut, apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Karena harapannya adalah dengan adanya Danantara ini, harapannya emiten BUMN yang saat ini sedang lesu itu bisa kembali up, bisa kembali bersinar, seperti terutama dari sektor perbankan, kita bicara juga dari sektor, kita bicara konstruksi contohnya misalnya, dan juga dari sektor-sektor yang lain, diantaranya seperti pertambangan logam dan mineral, termasuk juga migas, kira-kira seperti itu. Oke, artinya kita juga untuk market atau bagaimana kemudian investor dan market begitu melihat emiten-emiten yang ada di bawah Danantara ini. Tadi kalau kata Mas Praska ini menunggu sekiranya sampai Q1 begitu ya, bagaimana kinerjanya untuk kemudian karena masih kalau bisa dibilang masih struggling. Jadi wait and see, tapi ya harapannya juga dengan adanya Danantara tentu apa yang diinvestasikan atau aset-aset yang dikelola oleh Danantara ini bisa berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih Mas Praska Putrantio telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Saya selalu, Mas. Terima kasih.